Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran SKI kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Baik, sebelum kita membahas tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, kita perlu mengetahui dulu bagaimana kondisi dan situasi Indonesia sebelum masuknya Islam atau sebelum kedatangan Islam ke Indonesia. Indonesia pada saat itu masih dinamakan Nusantara ya, jadi kita sebut saja Nusantara gitu. Wilayah Nusantara ini merupakan kumpulan kepulauan yang lokasinya atau posisinya, letak geografisnya ini sangat strategis, yaitu berada di garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, keberadaan Indonesia yang berada di garis khatulistiwa ini membuat Indonesia mempunyai iklim yang unik, yaitu iklim tropis. Iklim tropis ini membuat sangat berpengaruh kepada corak kehidupan masyarakat Indonesia, terutama petani, nelayan, dan juga nanti berpengaruh juga ke perdagangan. Kenapa? Karena lokasi yang strategis, wilayah Indonesia ini menjadi salah satu wilayah yang dilalui oleh jalur perdagangan antar bangsa. Pada saat itu, jalur perdagangan yang sedang berkembang yaitu jalur perdagangan Cina dan India. Nah, penyeberangannya itu melalui wilayah Indonesia. Jadi ada transit di Indonesia dan terjadi interaksi juga antar pedagang di Indonesia. Lalu keyakinan dari letak geografis. Nah, sekarang bagaimana keyakinan masyarakat Indonesia yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada saat itu? Masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya agama. Ada kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha yang sudah berada di Indonesia pada saat itu, sehingga masyarakatnya pun mengenal agama Hindu, agama Buddha, dan sebagian ada juga yang menganut aliran kepercayaan, seperti masih animisme, percaya kepada roh nenek moyang dan percaya kepada benda-benda gitu ya, benda-benda keramat. Ada juga yang masih menyembah dewa-dewa. Lalu kondisi politik dan pemerintahan di Indonesia. Pada saat itu sudah terbentuk pemerintahan dan politik tentunya ya, ada pemimpinnya, ada rakyatnya. Bentuknya bagaimana? Yaitu berupa masih wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah ya, seperti misalnya di Kalimantan ada kerajaan Kutai Kartanegara, lalu di Pulau Jawa ada kerajaan Majapahit, di Pulau Sumatera ada kerajaan Sriwijaya, dan dia masih berupa wilayah-wilayah kekuasaannya masih terbagi-bagi. Tetapi sudah ada hubungan diplomatik dengan negara luar antar bangsa yang tadi pedagang dari Cina datang ke Indonesia, begitu juga Indonesia juga mengirimkan utusan ke sana. Jadi sudah ada hubungan diplomatik antar bangsa ya pada saat itu. Nah, terkait perekonomian dan industrinya, seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit, bahwa ada masyarakat Indonesia pada saat itu corak kehidupannya bertani, ada yang bertani ya, bercocok tanam, berkebun. Lalu ada juga yang nelayan karena wilayahnya perairan, jadi yang dekat dengan laut biasanya itu jadi nelayan gitu, melaut. Nah, selain itu juga perindustriannya seperti pembuatan gerabah. Nah, Indonesia ini punya komoditasnya seperti gerabah, hasil produksi itu menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan. Nah, ini dengan adanya tadi Indonesia sebagai jalur perdagangan antar bangsa, Indonesia juga berinteraksi di sana dalam hal perekonomiannya. Jadi misalnya dari Cina ada tekstil, kain-kain tenun dan sebagainya. Indonesia juga menghasilkan
gerabah atau kain tenun juga punya itu, batik itu. Nah, kalau sastra dan kesusastraan pada saat itu karena sudah mengenal keyakinan tadi ya, namanya Hindu dan Buddha, jadi sudah ada juga hasil sastra dan kesusastraan yang berkaitan dengan keyakinan tadi. Seperti ada kitab-kitab tentunya, yang namanya kitab-kitab, baik itu kitab sucinya maupun kitab-kitab hasil dari seni sastra seperti Ramayana, Mahabharata itu sudah dikenal, sudah ada pada saat itu. Dan kitab-kitab yang masih berbahasa Sanskerta ya, seperti Sutasoma, kitab Nagara Kartagama, ini yang terkait dengan politiknya dan pemerintahan. Itu kondisi, itu sekelumit kondisi Indonesia. Nah, untuk pembelajaran awal kali ini saya cukupkan sekian dulu, dan nanti teruskan lagi materi ini di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.